Jaya dan inilah deretan informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Informasi yang pertama, di mana kerusuhan di Bangladesh makin ngeri. Suasana di negara tersebut ibarat kota gosong di mana infrastruktur bangunan kota hingga mobil-mobil pun hangus terbakar. Kondisi tersebut terjadi karena aksi pembakaran massa selama bentrokan setelah kekerasan meletus menyusul protes mahasiswa terhadap kuota pekerjaan pemerintah di Dhaka pada 22 Juli 2024. Massa yang marah ke pemerintah membakar kendaraan organisasi milik pemerintah. Selain itu, fasilitas umum juga mengalami kerusakan dengan jembatan penyeberangan orang atau JPO juga hangus dibakar. Kerusuhan bermula dari demo besar-besaran mahasiswa selama berhari-hari. Mahasiswa marah karena kuota pegawai negeri yang diberikan pemerintah ke kelompok tertentu termasuk keluarga pahlawan. Pada Selasa 23 Juli, Mahkamah Agung akhirnya dilaporkan membatalkan kuota yang dilakukan pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Kuota dianggap hanya bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan Hasina yang sudah 4 periode berturut-turut memimpin negara tersebut. Hasina sendiri adalah anak dari Sheikh Mujibur Rahman selaku pemimpin Bangladesh pada tahun 1971. Dan informasi selanjutnya datang dari China yang mana heboh mengomentari mundurnya Presiden petahana Amerika Serikat Joe Biden dari bursa pencalonan pemilihan presiden pada November mendatang. Sebagian besar pengguna media sosial di China mulai menaruh taruhannya pada rival dan juga pendahulu Biden, Donald Trump. Tagar Biden exit telah dilihat 370 juta kali pada Senin atau siang hari di Senin waktu setempat, sedangkan topik Harris praising Biden merujuk Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mendapat sekitar 57 juta tampilan. Banyak pengguna media sosial di China bertaruh bahwa pencalonan Harris sebagai calon presiden dari Partai Demokrat tidak akan sukses. Ini justru akan mengembalikan Donald Trump ke Gedung Putih. Perlu diketahui Demokrat memang belum menentukan calon pasti, namun Kamala Harris menjadi salah satu favorit. Meski demikian, bagi China, Kamala adalah sosok yang tidak dekat meskipun dirinya sempat bertemu dengan Presiden Xi Jinping di sela-sela KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Thailand pada tahun 2022 dan dirinya belum pernah mengunjungi China sebagai wakil presiden. Sehingga masyarakat negeri tirai bambu kurang mengenalnya. Hal ini juga kontras dengan Gubernur California Gavin Newsom, calon lain dari Demokrat. Dirinya pernah ke China pada tahun lalu bahkan mendapat pujian dari masyarakat negara tersebut. Dan kita ke informasi selanjutnya, di mana Arab Saudi dan juga Iran merespon serangan yang diluncurkan Israel ke wilayah kota Hodeidah, Yaman. Arab Saudi menegaskan tidak terlibat serangan, sementara Iran melontarkan respon keras terhadap serangan Israel ke Yaman. Juru bicara Kementerian Pertahanan Arab Saudi Turki Al-Maliki menyebut negaranya tidak terlibat dalam serangan Israel ke Yaman. Ini terjadi saat asumsi keterlibatan Arab Saudi muncul karena untuk mencapai Yaman, rudal Tel Aviv harus melalui wilayah udara Arab Saudi. Di sisi lain, Iran melontarkan respon keras terhadap serangan Israel ke wilayah Yaman. Pemerintah Iran telah mengutuk serangan tersebut dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan Israel dan juga para pendukungnya termasuk Amerika Serikat bertanggung jawab atas serangan tersebut. Menurut Kanani, akan ada konsekuensi berat atas serangan tersebut. Dan kita ke informasi terpopuler selanjutnya, di mana pemerintah resmi meluncurkan sistem informasi mineral dan juga batu bara antara kementerian dan juga lembaga atau Simbara, khususnya untuk komoditas timah dan juga nikel. Hal ini untuk mencegah adanya permainan di kedua komoditas mineral negara. Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah sudah meluncurkan Simbara khusus untuk komoditas batu bara pada tahun 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa sebenarnya Simbara untuk komoditas timah dan juga nikel ini terbilang terlambat. Pihaknya bahkan sudah mendorong untuk mempercepat terbitnya sistem ini. Di sisi lain, penerimaan negara dari aktivitas pertambangan mineral dan juga batu bara kian bertambah. Hal ini seiring dengan adanya penerapan Simbara sejak 2021 silam. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat melalui sistem tersebut penerimaan negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP pada tahun 2022 mencapai 183,5 triliun rupiah dan pada 2023 sebesar 172,9 triliun rupiah atau 18% di atas target APBN saat itu.
Hari ini kita sudah luncurkan apa namanya ini untuk timah, sebenarnya agak terlambat. Terus terang kami itu sudah Deputi saya Seto itu sebenarnya sudah saya dorong untuk meluncurkan ini kira-kira berapa bulan lalu, tapi ada berapa macam sampai kejadian yang di mana di korupsi yang timah itu mendorong kami mempercepat proses ini, dan hari ini saya pikir sudah bisa luncurkan. Dan tadi saya tanya, saya Tok baru bilang, Tok ini bisa berapa kita dapat lagi Bu Ani uang? Hanya dari royalti kita bisa dapat 5 sampai 10 triliun, hanya royalti tidak bicara pajak.